Termasuk Iqbal itu mengungkap suatu kisah yang di dalamnya Nabi mempelajari seseorang yang punya kemampuan supranatural. Kalau dulu saya ingat seorang Yahudi. Nah, memang kaum ahli hadis menganggap bahwa ini semacam sakit jiwa. Tapi kalau Iqbal melihat enggak. Ini bukan sakit jiwa, tapi dia memang punya kemampuan suprarasional. Sampai Nabi itu di dalam hadis itu digambarkan mengendap-endap melihat gerak-geriknya Yahudi yang punya kemampuan supranatural itu. Dan saya ingat saya mendapatkan kesan Iqbal mengatakan tugas kita adalah mencari satu metode berpikir yang menggabungkan antara rasio dan dzauq ini, intuisi ini. Itu saya sudah tertarik luar biasa sejak masa itu. Sehingga ketika kebetulan saya kuliah di UIN, direkturnya pada waktu itu Pak Harun Nasution, dan Pak Harun ini punya ketertarikan kepada kedua bidang ini, filsafat dan tasawuf. Bahkan meskipun beliau itu selalu disebut seorang rasionalis, tapi nggak banyak orang tahu Pak Harun itu ikut tarekat Abah Anom misalnya. Nah, jadi Pak Harun itu selain menulis buku tentang sejarah filsafat Islam, menulis juga buku tentang sejarah mistisisme. Dan bahkan ketika beliau mengutip misalnya Bayazid Bustami bilang mafil jubah illallah, sesuatu yang secara rasional mungkin nggak bisa diterima. Tapi Pak Harun itu menulis dengan apresiatif. Itu mungkin ada pengaruhnya juga. Ya. Di samping, di awal 80-an itu kan cukup banyak arus pemikiran para pemikir Iran ke Indonesia. Betul. Nah, ini banyak hal yang sangat menarik. Kita mulai mengenal pemikir seperti Mutahari misalnya, yang menggabungkan rasionalitas dengan pemikiran-pemikiran mistis. Ali Syariati itu seorang pemikir rasionalis pemberontak, tapi juga banyak menggali dari Nahjul Balaghah misalnya. Kemudian ada Tabatabai, seorang filosof, tapi mistikus menulis tafsir. Jadi kita ditunjukkan pada saat diekspos kepada satu jenis pemikiran Islam yang berusaha menggabungkan wahyu, akal dan dzauq, ya, dan fakultas spiritual. Dan yang tidak kalah menarik, Iqbal itu ketika menulis tesis di Inggris, dia judul tesisnya diterbitkan Mizan juga terjemahnya, The Development of Metaphysics in Persia.